Pak Manggun, apa yang disampaikan Pak? Oke, terima kasih teman-teman pada kesempatan sore hari ini. Kami dari MBS Foundation, Nusantara Bumi Sejahtera Foundation, melihat dan merasakan keprihatinan yang mendalam atas apa yang terjadi di Kabupaten Pati. Terlebih kami mengikuti apa yang terjadi di Pansus. Sungguh pemerintah Kabupaten Pati memberikan tata kelola pemerintahan yang tidak baik, terutama untuk Dewas di Rumah Sakit RSUD Suwondo Pati. Oleh karena itu kami dari MBS Foundation pada hari ini melayangkan somasi kepada Bapak Bupati Pati dan sudah diterima oleh Ajudan Bupati Pati di Pendopo tadi siang. Selanjutnya, karena keprihatinan yang mendalam tersebut, kami memberikan kuasa kepada kuasa hukum kami, Bapak Mas Kuri, untuk menyikapi apa yang terjadi di Kabupaten Pati saat ini. Demikian dilanjutkan oleh Bapak Mas Kuri, silakan. Ini Pak siapa ya nama? Saya Ketua MBS Foundation, Lasno alias Kaji Jimo. Oke. Ya, Mas, mungkin apa yang diharapkan Mas? Somasinya mungkin seperti apa, Mas? Jadi begini rekan-rekan, kami mendapatkan kuasa dari Bapak Kaji Jimo ini selaku Ketua dari MBS Foundation karena keprihatinan terhadap tata kelola pemerintahan di Pati yang dinilai sangat buruk, khususnya terkait dengan pengangkatan Dewan Pengawas di Suwondo. Setelah kita melakukan analisa dan kajian terkait dengan SK nomor, sebenarnya bisa bacakan biar tidak salah, terkait dengan SK nomor 821/01/89 tahun 2025 tanggal 3 Maret 2025. Di situ pada pokoknya Bupati Pati telah mengangkat dan menunjuk Dewan Pengawas BNU RSUD Suwondo berjumlah 5 orang. Nah, dari hasil kajian kami itu kita menilai bahwa pengangkatan tersebut adalah cacat hukum, dalam arti cacat formil dan juga cacat material. Karena apa? Karena bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Karena apa? Karena Bupati dalam menerbitkan SK itu hanya mendasarkan kepada Pergub nomor 4, yaitu tentang HBL, Hospital di Law. Padahal di atas Pergub itu ada namanya Permenkes nomor 10 tahun 2014 dan ada juga namanya Permendagri 79 tahun 2018. Di mana dalam ketentuan dua undang-undang tadi itu, salah satu poin pentingnya adalah di Permenkes nomor 10 tahun 2014 itu adalah bahwa anggota Dewan Pengawas itu bisa dilantik, tanda kutip, atau diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan Direktur Rumah Sakit. Fakta yang kita lihat di lapangan, Direktur Rumah Sakit dan Ketua Dewan Pengawas termasuk anggota Dewan Pengawas itu dilantik dalam waktu yang bersamaan dan dengan SK yang sama-sama tanggal 3. Berarti ini kan sudah menyalahi ketentuan aturan tadi Permenkes yang 10 tahun 2014. Harusnya sudah ada dulu direktur definitif, baru direktur definitif mengusulkan calon nama-nama anggota Dewas untuk ditetapkan sebagai Dewas Suwondo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aturan yang dilanggar juga adalah di Permendagri nomor 9 2018 itu ada unsur-unsur yang masuk dalam Dewas. Itu ada unsur dari SKPD dan ada unsur dari masyarakat. Di unsur SKPD itu jumlahnya wajib 4, itu tidak boleh ditafsirkan. Dan unsur masyarakat dalam hal ini tenaga ahli itu 1. Faktanya yang kita terima dari SK yang kita tahu itu anggotanya 5 orang dan unsur yang PNS cuma 1. Ini saya bacakan berdasarkan isi SK. Anggota Dewan Pengawas RSUD Suwondo masa bakti 2025-2030 adalah 1. Dr. Torang Rudolf Effendi Manurung, Ketua Merangkap Anggota. Dr. Aviani Tristianti Venesia selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati selaku anggota. Dr. Susi Herawati selaku anggota. Dr. Andes Widartoyo selaku anggota. Dan Saudara Bunari selaku anggota. Kalau mengacu kepada komposisi ini jelas tidak boleh. Karena apa? Bertentangan dengan Permendagri 9. Karena apa? Unsur dari SKPD itu harus 4 orang. Dan yang gini, secara existing kalau kita mengamati, Dr. Avi ini juga sudah tidak menjabat sebagai Kepala DKK Pati. Artinya apa? Berarti unsur pemerintah sudah nggak ada di SK tersebut. Makanya dari NBS karena prihatin terhadap tata kelola pemerintahan di Pati menunjuk kita sebagai kuasa hukum untuk mengingatkan Bupati. Dan kebetulan tadi somasi sudah dikirim ke Pendopo dan minta dalam waktu 14 hari Dewas harus dibubarkan. Jika tidak, maka kita akan melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena di sini gini, kalau ini berlama-lama takutnya akan ada muncul kerugian negara. Karena apa? Karena anggota Dewas ini mendapat gaji, dapat honorarium, kemudian dapat tunjangan, dan ini sumbernya dari keuangan negara. Kalau memang pengangkatan ini cacat secara hukum, dampaknya bisa menimbulkan kerugian bagi negara. Dan yang terpenting yang terakhir, bahwa gini,
Jangan sampai, ini saya kasihan Bupati sebenarnya, Bupati itu mendapatkan masukan attitude yang salah. Tidak boleh seperti itu, makanya Bupati itu harus dalam mengambil sebuah sikap dan kebijakan harus melalui kajian yang matang. Paling enggak memfungsikan ada namanya bagian hukum Setda, harusnya dikaji di situ. Jangan asal tanda kutip ya, mengesampingkan hal-hal yang lain demi sebuah kepentingan tertentu. Demikian teman-teman. Oke, terima kasih. Namanya siapa Pak? Saya Mas Puri, Sebagai kuasa hukumnya dari NBS Foundation. Oke, siap, terima kasih.